Setiap pulang kerja, aku memberi makanan ke nenek yang tinggal di bawah jembatan. Suatu hari dia berkata, "Batalkan pernikahanmu, pergilah ke rumah calon mertuamu. Kau akan tahu." Lalu diam-diam aku datang ke sana. Kakiku gemetar, tak percaya lihat semua itu. Ternyata pulang kerja selalu jadi momen paling melelahkan dalam hidupku. Tapi entah kenapa langkahku setiap sore terasa lebih ringan saat melewati jembatan besar di dekat terminal itu. Mungkin karena aku tahu, di bawah jembatan itu ada seseorang yang menunggu. Bukan dengan permintaan, bukan dengan tuntutan, tapi dengan tatapan lembut yang membuatku merasa manusia lagi. Nenek itu, tubuhnya kurus, wajahnya keriput seperti waktu mengukir setiap harapan dan kesedihan pada kulitnya. Rambutnya memutih, kadang kusut, kadang hanya terikat seadanya. Ia duduk di atas kardus tipis yang sudah mulai sobek. Dan setiap kali aku mendekat, senyum kecil muncul di sudut bibirnya. Seperti orang yang menemukan sesuatu yang hilang. "Pulang kerja lagi, Nak," katanya hampir setiap hari, dengan suara serak tapi hangat. Aku selalu mengangguk sambil meletakkan makanan yang kubawa. Kadang roti, kadang nasi bungkus, kadang minuman hangat kalau hujan turun sore itu. Tidak banyak, tapi tatapannya seperti mengatakan bahwa yang kuberikan jauh lebih bernilai dari yang kubayangkan. Dan entah mengapa, setiap kali menatapnya, ada sesuatu di hatiku yang ikut tersentuh. Bukan kasihan, tapi semacam kedekatan yang tidak bisa dijelaskan. Mungkin karena aku juga tumbuh bersama seorang nenek yang dulu mengajarkanku tentang arti berbagi, bahkan ketika yang kami miliki hanya cukup-cukup saja. Rasanya seperti aku sedang merawat bayangan kecil dari masa lalu. Hari itu, setelah kerjaan numpuk dan kepalaku rasanya mau pecah, aku tetap menyempatkan diri turun ke bawah jembatan. Angin sore bertiup agak kencang, membawa bau sungai yang tak begitu sedap. Tapi aku tak peduli. Nenek itu duduk sambil memeluk lututnya. Pakaiannya lebih lusuh dari biasanya. Raut mukanya seperti orang yang baru saja dikalahkan dunia. "Assalamualaikum, Nek," sapaku pelan. Ia menoleh lambat. "Waalaikumsalam, Nak. Kamu datang juga." "Tentu, kan sudah kebiasaan." Aku tersenyum kecil. "Ini aku bawain ayam suwir kesukaan nenek." Biasanya, mendengar kata ayam suwir, wajahnya langsung berseri seperti anak kecil. Tapi sore itu, ia hanya menatapku lama, terlalu lama, seakan ada jarak yang tiba-tiba tumbuh di antara kami. "Ada apa, Nek? Nenek capek? Sakit?" Ia menggeleng pelan, namun matanya tidak lepas dari wajahku. Ada sesuatu yang aneh. Tatapannya seperti menembus dadaku, membuatku tidak nyaman, membuatku merasa dilihat lebih dalam daripada yang bisa kulihat tentang diriku sendiri. "Kamu mau menikah, ya?" tanyanya tiba-tiba. Aku tertegun. Aku memang sempat cerita beberapa kali, tapi tidak pernah menekankan apapun. Hanya bahwa aku sedang menyiapkan acara, sedang mengatur jadwal, dan sedang berusaha menyeimbangkan kerja dan persiapan itu tanpa stres berlebihan. "Iya, Nek," jawabku hati-hati. "Sebentar lagi." Ia mengangguk perlahan, tapi wajahnya seperti tersiksa. Bibirnya bergetar. Tangannya yang kurus mencengkeram kain lusuhnya erat sekali. "Jangan," katanya lirih. Aku mengerutkan kening. "Jangan apa, Nek?" "Jangan lanjutkan pernikahan itu." Ia menatapku. Mata tuanya berubah tajam, seperti sedang menyaksikan sesuatu yang hanya dia yang tahu. "Batalkan, Nah. Tolong, batalkan." Aku membeku. Suara mobil dan motor di atas jembatan mendadak terdengar jauh. Detak jantungku menjadi lebih keras dari kebisingan apapun. Kenapa mendadak begini? Apa maksudnya? Ini bukan candaan, bukan ramalan asal-asalan. Wajah nenek itu benar-benar ketakutan. Ketakutan yang nyata. Nenek kenapa? Ada apa?" Suaraku bergetar. "Kok ngomong begitu?" Ia meraih tanganku. Pegangannya lemah, tapi getarannya membuatku merinding. "Pergi ke rumah calon mertuamu. Malam ini juga kalau bisa." Suaranya patah-patah.
Pergilah diam-diam, lalu kamu akan tahu kenapa. Aku menarik napas panjang. Aku bahkan sempat mundur satu langkah tanpa sadar. Kenapa? Ada apa dengan mereka? Ia tak menjawab, hanya menatapku dengan sorot mata yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Dalam, penuh luka, penuh rahasia. Aku mencoba tertawa kecil meski rasanya kaku. Nek, jangan bercanda begitu. Tunanganku orang baik. Keluarganya juga, ya, agak kaku sih. Tapi mereka, tidak. Suaranya meninggi tiba-tiba. Aku terlonjak. Nenek itu jarang, hampir tidak pernah, menaikkan suara. Bahkan saat hujan badai merendam tempat tidurnya, ia hanya mengeluarkan keluhan halus. Tapi kali ini ia berteriak seolah ingin menghentikan sesuatu sebelum terlambat. Jangan percaya begitu saja. Kamu tidak tahu siapa mereka sebenarnya. Aku merasakan gelembung ketakutan naik dari perutku. Suaranya, ekspresinya, cara ia meremas ujung bajunya. Semuanya terasa terlalu tulus untuk dianggap delusi. Tapi, bagaimana mungkin? Aku sudah mengenal calon suamiku cukup lama. Ia baik, sabar, tidak pernah membentak. Keluarganya terlihat terhormat, sopan, mapan. Mereka memang agak dingin padaku, tapi siapa yang tidak canggung bertemu calon menantu? Aku berusaha tersenyum. Nek, aku ngerti. Nenek pasti lagi sedih atau capek. Istirahat dulu ya. Aku pulang dulu, besok aku bawain makanan lagi. Tapi ketika aku berbalik, suaranya kembali memanggilku. Lebih lirih dari sebelumnya, namun jauh lebih menusuk. Nak, tolong dengar nenek. Hidupmu bisa hancur kalau kamu tetap menikah dengan dia. Langkahku terhenti. Tidak ada angin, tidak ada suara kendaraan, tidak ada apa-apa selain degup jantungku yang makin keras. Nek, nenek tahu apa? Ia mengalihkan pandangan, seperti tidak sanggup mengatakannya langsung. Matanya basah. Nenek pernah tinggal di rumah itu, nak. Dulu, dan nenek lihat sendiri sesuatu yang nenek berharap kamu tidak pernah lihat. Aku mematung. Apa maksudnya pernah tinggal di rumah itu? Apa yang nenek lihat? Bisikku. Namun nenek itu hanya menggeleng berkali-kali, seperti orang yang menolak mengingat mimpi buruk. Pergi saja, lihat sendiri. Lalu nanti kamu akan mengerti kenapa nenek tinggal di sini. Kata-katanya membuat tengkukku dingin. Ada beban yang tidak bisa dijelaskan dalam kalimat itu. Beban yang berasal dari pengalaman nyata, bukan imajinasi orang tua yang rapuh. Aku menatapnya lama, berharap ia akan berkata sesuatu lagi. Sesuatu yang menjawab tanda tanya besar yang tiba-tiba mengisi kepalaku. Tapi ia hanya menunduk dan menangis pelan. Untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, nenek itu menangis. Dan entah kenapa, itu membuatku jauh lebih takut dibanding kata-katanya. Aku pulang dengan langkah goyah. Setiap suara angin membuatku melirik ke belakang. Setiap bayangan membuatku curiga. Otakku penuh pertanyaan. Hatiku penuh firasat yang tidak bisa kujelaskan. Sesampainya di kamar, aku menatap cermin. Wajahku tampak sama, tapi perasaan di baliknya sudah berubah. Ada kegelisahan yang tidak mau hilang meski aku mencoba menepisnya. Di kepalaku, suara nenek itu terus bergema. Batalkan pernikahanmu. Pergi ke rumah calon mertuamu. Kamu akan tahu. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak aku bertunangan, aku merasa masa depanku bukan lagi sesuatu yang pasti. Seakan ada pintu besar yang selama ini tertutup rapat. Dan seseorang baru saja menyuruhku membuka dan melihat apa yang bersembunyi di baliknya. Pintu yang mungkin seharusnya tidak pernah kubuka. Aku tidak bisa tidur malam itu. Lampu kamarku sudah kupadamkan sejak awal, tapi mataku tetap terbuka lebar, menatap langit-langit yang sama sekali tidak menawarkan ketenangan. Biasanya, setelah pulang kerja dan mandi air hangat, tubuhku langsung menyerah pada rasa lelah. Tapi kali ini berbeda. Ada sesuatu yang berputar-putar di kepalaku, membuat dadaku penuh rasa asing yang tidak bisa kutepis. Kata-kata nenek itu terus menempel di ingatanku.
seperti jarum kecil yang menusuk perlahan tapi pasti. Batalkan pernikahanmu. Pergi ke rumah calon mertuamu. Kamu akan tahu. Awalnya, aku kira aku hanya terlalu lelah. Stres, overthinking. Tapi semakin kupaksa mataku terpejam, kata-kata itu justru semakin keras. Semakin jelas nadanya. Seakan nenek itu berdiri di sudut kamarku, memandangku dengan tatapan cemas yang sama seperti sore tadi. Aku menoleh ke gelas air di meja kecil samping tempat tidurku. Tanganku gemetar sedikit saat mengambilnya. Air dingin itu menuruni tenggorokanku, tapi tidak ikut menenangkan pikiranku. Malah membuatku semakin sadar betapa tubuhku sedang bereaksi terhadap sesuatu yang tidak bisa kuluputkan begitu saja. Aku mencoba memikirkan wajah tunanganku. Ramah, tenang. Tak pernah sekalipun meninggikan suara padaku. Ia orang yang membuatku merasa aman. Atau setidaknya selama ini aku percaya begitu. Tapi tiba-tiba sebuah pertanyaan muncul di benakku. Kenapa keluarga tunanganku tidak pernah menunjukkan kehangatan? Terkadang aku merasa mereka menatapku seperti sedang menilai kelayakan sebuah barang. Dan aku selalu menepis perasaan itu. Berpikir bahwa semua orang memang punya dinamika keluarga yang berbeda. Tapi sekarang, setelah mendengar peringatan itu, semua yang dulu kuanggap kecil mulai terasa seperti potongan puzzle yang selama ini kupaksa untuk tidak kulihat. Aku mencoba mengalihkan pikiran, tapi bayangan nenek itu kembali muncul. Tangannya yang gemetar, sorot matanya yang penuh ketakutan. Cara suaranya pecah saat memintaku membatalkan pernikahan. Semua itu terlalu nyata untuk dianggap angin lalu. Aku bangun dari tempat tidur dan berjalan pelan menuju jendela. Tirai kusibahkan sedikit. Udara malam masuk, dingin, dan membuat kulitku merinding. Di luar sana, jalanan sepi. Lampu-lampu jalan memancarkan cahaya kekuningan yang membuat segala sesuatu tampak muram. Aku kenapa sih jadi paranoid begini? Bisikku pada diri sendiri. Tapi bibirku gemetar saat mengatakannya. Seolah tubuhku tahu sesuatu yang pikiranku belum siap untuk terima. Besok paginya, aku bangun dengan mata yang terasa berat. Bahkan kopi yang biasanya bisa menyentakku pun, hari ini terasa hambar. Saat menatap diriku di cermin kamar mandi, aku hampir tidak mengenali sorot mataku sendiri. Ada kecemasan yang berdiam di sana, membayangi setiap gerakanku. Di kantor, aku kesulitan fokus. Laptop terbuka, layar penuh tulisan, tapi pikiranku melayang ke tempat lain. Teman satu timku sempat menanyakan, apakah aku sakit, tapi aku hanya tersenyum kecil dan bilang kurang tidur. Padahal rasanya kepalaku membawa beban puluhan kilo. Setiap suara notifikasi ponsel membuatku terlonjak kecil. Entah kenapa, aku takut melihat nama tunanganku muncul di layar. Dan ketika akhirnya ia chat, "Sayang, nanti malam jam makan malam bisa ke rumah?" Mama mau ngomong sesuatu. Aku terdiam. Jari-jariku membeku. Rasa dingin menjalar dari tengkuk turun ke punggungku. Kenapa waktunya harus bersamaan begini? Nenek itu bilang, "Pergi ke rumah calon mertuamu, diam-diam." Dan hari ini tunanganku mengajakku ke sana dengan nada yang terdengar tidak biasanya. Biasanya ia akan menulis panjang, menambahkan emotikon, atau sesuatu yang mengurangi ketegangan. Tapi pesan kali ini pendek, formal, datar. Seolah bukan dari dia. Aku mencoba menulis balasan, tapi jari-jariku tidak bergerak. Rasanya seperti ada dua suara dalam kepalaku. Satu berkata untuk tenang, satu lagi berteriak agar aku menjauh. Sampai akhirnya, aku memutuskan, aku akan tetap pergi. Tapi tidak dalam kondisi siap makan malam. Aku perlu melihat sesuatu. Perlu memastikan firasat itu hanya ketakutan belaka. Setelah pulang kerja, aku memilih tidak langsung ke rumah. Aku duduk di halte dekat jembatan tempat nenek itu biasanya duduk. Hari masih sore, tapi bayang-bayang sudah mulai memanjang. Namun anehnya, nenek itu tidak ada. Kardusnya ada, selimut lusuhnya ada, tapi orangnya hilang.
Aku menunggu beberapa menit, berharap ia hanya pergi mengambil air atau ke tempat sampah untuk mencari botol. Tapi setelah hampir 1/4 jam berlalu dan nenek itu tetap tidak muncul, ada rasa tidak enak yang menelusup ke dalam dadaku. Kemana dia? Apa dia sengaja menghilang? Atau ada seseorang yang membuatnya pergi? Aku menelan ludah. Rasa takut itu kembali muncul. Kali ini lebih tebal, lebih berat. Rasanya seperti ada tangan tak terlihat yang menarikku mendekati kegelapan. Aku berdiri, menyandang tas. Baiklah, bisikku. Kalau memang harus melihat sendiri, aku akan melihat. Langit mulai gelap ketika aku berdiri di depan rumah besar calon mertuaku. Halamannya luas, lampu-lampu hias menyala redup, dan suasananya terasa terlalu sunyi untuk ukuran rumah yang besar. Aku menahan napas, bersembunyi di balik pagar yang setengah tertutup tanaman rambat. Tidak ada suara tawa, tidak ada suara televisi, tidak ada percakapan. Hanya satu suara, bisikan-bisikan samar dari dalam rumah. Seperti dua orang sedang berbicara, tapi nada mereka pelan, tegang. Aku merunduk, melangkah pelan ke samping rumah, menuju jendela ruang tengah. Tempat yang dulu pernah kutempati saat datang ke sana untuk makan malam keluarga. Aku ingat, di jendela itu sering masuk angin karena kacanya tidak tertutup rapat. Dan benar saja, ada celah kecil yang bisa kugunakan untuk mengintip. Saat aku menunduk, menyelinap pelan agar tidak menimbulkan suara, aku bisa mendengar percakapan itu lebih jelas. Dan ketika kata-kata pertama masuk ke telingaku, seluruh tubuhku langsung merinding. Tidak boleh sampai dia tahu suara seorang wanita. Mungkin calon mertuaku. Kalau dia melihat foto itu, semuanya selesai. Suara seorang pria. Mungkin mertua laki-laki. Aku menutup mulut, menahan napas. Foto apa? Apa yang mereka sembunyikan? Aku mendekat sedikit lagi. Namun sebelum aku sempat melihat apapun dari balik jendela, sebuah suara lain terdengar. Suara yang membuat lututku melemas. Suara tunanganku. Dan nadanya bukan nada lembut seperti biasanya. Kalau dia datang malam ini, katanya tegas, pastikan dia tidak masuk ke ruang itu. Jantungku seperti berhenti berdetak. Sekujur tubuhku membeku. Napasku tercekat. Ruang itu, ruang apa? Kakiku mundur selangkah tanpa sadar. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa takut terhadap seseorang yang selama ini kusebut calon suami. Aku tidak tahu bagaimana aku berhasil pulang malam itu. Yang aku ingat hanya suara-suara mereka yang bergema di kepalaku. Foto. Ruang terlarang. Jangan sampai dia tahu. Dan di tengah semua itu, suara nenek tua itu kembali muncul. Pergilah ke rumah calon mertuamu. Kamu akan tahu. Rasa dingin itu berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih gelap, lebih besar, lebih mengancam. Aku menggenggam selimutku erat-erat malam itu. Dan sebelum tidur, aku hanya bisa berbisik pelan. Apa yang sebenarnya kalian sembunyikan dariku? Aku tidak pernah membayangkan ada satu malam dalam hidupku yang mampu mengubah cara pandangku terhadap seseorang yang begitu dekat denganku. Tapi malam sebelumnya, bukan malam biasa. Malam itu seperti lembar pertama dari buku cerita yang tidak pernah ingin kubaca, tapi terpaksa harus kubuka. Sejak percakapan yang kudengar dari rumah calon mertuaku, perasaan tidak nyaman itu berubah menjadi sesuatu yang lebih mengikat. Seolah ada tali tak terlihat yang menekan dadaku, membuatku sulit bernapas, sulit berpikir jernih. Semakin aku mencoba menyangkal firasat buruk itu, semakin keras ia memantul di dalam kepalaku. Pagi ini, aku bangun dengan napas yang tersengal-sengal seolah habis lari jauh. Rambutku berantakan, dan mataku sembab karena kurang tidur. Ketika aku berdiri di depan cermin, aku menatap pantulan diriku cukup lama, sampai rasanya seluruh dunia mengecil menjadi hanya satu hal, ketakutan. Tapi aku juga sadar, aku tidak bisa terus-terusan seperti ini. Aku tidak boleh tenggelam sebelum cerita ini terungkap sepenuhnya. Tapi, jika benar aku ingin tahu apa yang mereka sembunyikan,
Aku harus mulai dari sesuatu yang lebih dekat. Sesuatu yang personal. Hubunganku dengan tunanganku sendiri. Aku masih ingat bagaimana pertemuan pertama kami berlangsung. Waktu itu, aku sedang duduk sendiri di sebuah kafe dekat kantor, mengetik laporan sambil menahan kantuk. Ia duduk di meja sebelah, memesan kopi sambil tersenyum ke arahku. Senyum yang waktu itu kubalas tanpa pikir panjang karena terlihat tulus. Kami mulai ngobrol, saling bercanda, saling memahami dalam obrolan singkat. Perkenalan itu terasa alami, mengalir tanpa tekanan. Ia terlihat sabar, penuh perhatian. Lalu setelah beberapa minggu, ia mulai sering mengantarku pulang, menanyakan kabar setiap pagi, membuatku merasa aman dalam cara yang tidak pernah kuterima dari siapapun sebelumnya. Kupikir, dialah orangnya. Kupikir, aku sudah menemukan rumah. Tapi sekarang, ketika aku mencoba mengingat semua itu, ada satu hal yang tiba-tiba terasa janggal. Aku hampir tidak tahu apapun tentang masa lalunya. Ia jarang bercerita tentang itu. Setiap kali aku bertanya, ia menjawab sekadarnya, lalu mengalihkan topik dengan cerdas, sehingga aku tidak terasa sedang dihindari. Dan bodohnya, aku selalu berpikir ia hanya tidak nyaman berbicara tentang hal-hal pribadi. Tapi setelah kemarin malam, semua kebiasaan kecil itu terasa seperti fragmen-fragmen aneh yang berusaha tidak kulihat. Aku mengambil ponsel, membuka chat kami. Ada banyak pesan lama yang manis, perhatian, romantis. Tapi kini, saat kuraba semuanya dengan pikiran yang lebih waspada, aku menemui sesuatu yang dulu tak pernah kusadari. Ia sering menghindari pertanyaan soal keluarganya. Ia hampir tidak pernah mengajakku datang tanpa alasan khusus. Dan setiap kali aku bilang ingin datang tanpa pemberitahuan, ia selalu menolak. Supaya mama siap. Supaya papa gak sedang ada tamu. Supaya aku bisa jemput kamu. Jawaban yang dulu kupikir normal. Sekarang rasanya seperti pagar-pagar kecil yang mengurungku, agar tidak melihat sesuatu. Aku menutup ponsel dengan tangan gemetar. Mungkin aku kebanyakan mikir. Begitu kataku pada diri sendiri, tapi suaraku tidak meyakinkan. Lalu aku teringat seseorang, nenek itu. Satu-satunya orang yang memberikan peringatan ini. Orang yang tahu sesuatu yang tidak ku ketahui. Dan yang lebih aneh, mengapa justru hari ini dia tidak ada di bawah jembatan? Saat istirahat kantor, aku keluar untuk mencari udara segar. Tapi bukannya merasa tenang, aku malah semakin gelisah. Ponselku bergetar, namanya muncul di layar. Tunanganku. Sayang, nanti malam jadi ya? Mama mau kasih sesuatu, aku jemput jam 7. Bukan kita makan bareng, bukan mama kangen ngobrol sama kamu, tapi mama mau kasih sesuatu. Nada kalimat itu terasa asing. Seperti undangan yang bukan undangan. Seperti instruksi. Aku menatap layar lama sekali sebelum mengetik balasan pendek. Iya, aku siap. Tapi setelah kukirim, aku meletakkan ponsel itu dan mengusap wajahku dengan kedua tanganku. Tubuhku rasanya panas dingin. Jantungku berdebar terlalu cepat untuk ukuran percakapan biasa. Apa yang sedang aku masuki ini? Aku kembali duduk di meja kerja, membuka dokumen, mencoba bekerja. Tapi setiap kalimat yang kubaca langsung hilang, begitu saja dari kepalaku. Aku merasa tubuhku berada di kantor, tapi pikiranku berada jauh, jatuh ke dalam lubang yang semakin dalam setiap detiknya. Sore itu, sebelum pulang, aku mengambil keputusan aneh. Keputusan yang bahkan tidak ku mengerti sepenuhnya. Aku ingin kembali ke jembatan itu. Aku ingin memastikan nenek itu benar-benar tidak ada. Ketika aku sampai di sana, matahari sudah mulai turun. Warna jingga menghiasi langit dan bayangan jembatan tampak panjang dan membuat suasana sedikit muram. Aku menuruni tangga kecil yang menuju bawah jembatan. Setiap langkah seperti menambah berat di dadaku. Aku tiba di tempat biasa. Kardus itu masih di sana. Selimut itu masih tergeletak. Tapi nenek itu tetap tidak ada.
Aku duduk perlahan, menatap kosong ke tempat yang biasanya ia duduki. Ada perasaan kehilangan yang aneh. Padahal aku tidak mengenalnya lama, tapi kehadirannya yang tiba-tiba lenyap membuatku merasa seperti ditinggalkan. Aku mengelus permukaan kardus yang ia gunakan sebagai alas duduk, seolah berharap bisa merasakan jejak keberadaannya. "Nek, nenek kemana?" bisikku. Angin sore berhembus pelan, menggetarkan ujung rambut dan menyentuh wajahku dengan dingin. Tapi rasanya tidak sesederhana angin. Rasanya seperti peringatan, seolah alam sekitar ingin menyampaikan sesuatu. Kau harus berhati-hati. Kau tidak sendirian. Kau sedang diawasi. Aku spontan menoleh ke arah atas jembatan. Tidak ada siapa-siapa, tapi aku tetap merasa merinding. Perasaan yang sama seperti ketika seseorang memandangmu dari jauh, tapi kau tidak bisa melihat mereka. Aku berdiri, mengambil napas panjang, dan malam itu aku memutuskan. Aku akan pergi ke rumah calon mertuaku, tapi bukan untuk makan malam. Aku akan mencari ruang yang mereka sembunyikan. Aku akan menemukan foto yang mereka takuti. Aku akan membuka kebenaran yang mereka tutup rapat-rapat. Apapun itu, aku harus tahu, bahkan jika jawabannya menghancurkan hatiku. Saat aku berjalan pulang ke rumah, ponselku kembali bergetar. Kali ini pesan dari tunanganku. "Jangan terlambat ya. Mama benar-benar ingin kamu datang." Kalimat itu, entah kenapa, terasa seperti ancaman halus. Atau mungkin firasatku yang semakin peka membuat semuanya terdengar salah. Apapun itu, satu hal pasti. Aku sedang berada di ambang sesuatu yang besar. Sesuatu yang bisa mengubah seluruh hidupku. Dan untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, aku merasa takut kepadanya. Aku masih ingat betul bagaimana malam itu terasa seperti udara yang menahan napas. Bukan karena dingin, bukan juga karena angin yang malas bergerak, tapi karena perasaan ganjil yang menempel di dadaku sejak aku keluar dari rumah nenek di bawah jembatan itu. Perasaan yang membuat langkahku terasa berat, seperti ada beban yang sengaja ditempelkan ke pergelangan kakiku. Sejak ucapan nenek waktu itu, hidupku seperti berubah arah tanpa aba-aba. Aku mulai mempertanyakan hal yang sejak dulu tak pernah kutanyakan. Calon suamiku, keluarganya, dan juga masa depan yang selama ini kubayangkan manis tanpa cacat. Seperti ada celah kecil yang merambat pelan, membuka retakan satu persatu. Malam itu, setelah percakapan aneh nenek tentang sebuah rumah merah dengan 3 pot bunga mati, kepalaku kembali penuh. Aku duduk di ranjang, memegang ponsel, memandang layar yang menampilkan namanya. Bagas. Aku ragu untuk menekan tombol telepon. Aneh. Biasanya aku akan meneleponnya tanpa mikir. Sekarang jariku bahkan seperti tak mau bergerak. Perasaan itu, rasa takut akan kebenaran. Aku bahkan belum tahu apa yang terjadi sebenarnya. Tapi tubuhku sudah menyiapkan diri untuk luka yang belum terjadi. Akhirnya, aku memejamkan mata dan menghela napas panjang. Kalau aku terus diam, aku gak akan tahu apa-apa, gumamku pelan. Tapi saat aku hendak menghubungi Bagas, layar ponsel malah muncul satu pesan baru. Dari Mama Bagas. Aku tertegun beberapa detik. Selama ini aku jarang sekali berkomunikasi langsung dengan Mama Bagas. Kami memang sudah beberapa kali bertemu, tapi hubungan kami tidak sedekat itu. Dia wanita yang santun, lembut, tapi selalu terasa penuh jarak. Senyumnya manis, tapi matanya seperti tak pernah benar-benar bicara. Aku membuka pesannya. "Besok ke rumah Mama ya, Nak. Mama perlu bicara sebelum hari besarmu. Penting." Aku merinding. Pesan itu datang begitu tepat waktunya. Seakan selaras dengan kata-kata nenek. "Ini kebetulan atau pertanda?" gumamku. Aku menatap dinding kamar, seolah di sana ada jawaban. Tapi yang ada hanya suara detak jam yang pelan, namun membuatku gelisah. Besoknya, setelah memaksa diriku untuk tidur beberapa jam, aku bangun dengan kepala sedikit berat. Bukan sakit, tapi sumpek, seperti otakku gak rela bekerja normal.
Aku berdandan sederhana, memakai atasan putih dan celana panjang hitam, berharap terlihat sopan tapi nggak berlebihan. Jam sudah menunjukkan lewat tengah pagi, dan aku tahu Mama Bagas tidak suka orang terlambat. Jadi aku langsung berangkat. Saat sampai di kawasan rumahnya, perasaan aneh kembali menyergap. Hari itu berbeda. Biasanya rumah keluarga Bagas terasa seperti rumah yang rapi, hangat, dan penuh aroma bunga melati. Tapi hari ini, suasananya seperti lebih tegang, sepi, dan anehnya. Pohon mangga di depan halaman tampak seperti merunduk. Aku melewati pintu pagar yang tidak terkunci. Itu juga tidak biasa. "Ma," panggilku pelan dari depan pintu rumah. Tak ada suara. Pintu rumah sedikit terbuka. Bukan terbuka lebar, tapi cukup membuatku merasakan hawa tidak enak. Aku mengetuk. Tok, tok. "Ma, ini aku, Raras." Masih tidak ada jawaban. Aku menelan ludah, lalu mendorong pintu perlahan. Kriet. Rumah itu tetap tampak rapi, tapi sunyi. Sangat sunyi. Tidak ada suara TV, tidak ada langkah kaki, tidak ada suara orang memasak. "Ma," ulangku, kali ini lebih pelan. Dan di saat itulah aku melihatnya. Sebuah hal yang kecil namun membuat bulu kuduku berdiri. Di meja ruang tamu ada cangkir teh. Masih hangat. Uapnya tipis, menari pelan. Seolah seseorang baru saja duduk di sana dan terburu-buru pergi. Jantungku berdetak sedikit lebih cepat. Aku berjalan pelan menuju ruang keluarga. Tapi belum sempat aku melangkah lebih jauh, seseorang tiba-tiba muncul dari arah dapur. "Aduh, Nak Raras, kamu sudah datang." Suara itu lembut, seperti biasanya. Mama Bagas, tapi aku bisa melihat bahwa senyumannya sedikit tegang. Matanya juga lebih sayu dari biasanya, seolah tidak tidur semalaman. "Ma, maaf aku masuk sendiri. Pagar dan pintunya kebuka," kataku. Dia tersenyum tipis. "Iya, Mama tadi buru-buru." "Ma, Mama baik-baik saja?" Tanyaku hati-hati. Dia tidak langsung menjawab. Sebaliknya, dia mengusap tangannya sendiri, seperti cemas. Lalu dia mengajakku duduk. Ketika kami duduk, aku kembali merasa ada yang tidak beres. Mama Bagas menghela napas panjang dan menatapku lama. Matanya mengandung sesuatu yang sulit aku mengerti. Rasa takut, mungkin, atau rasa bersalah. "Raras," katanya pelan. "Mama minta kamu dengarkan Mama baik-baik hari ini. Jangan kaget, jangan marah dulu, dan jangan salah paham." Nada suaranya membuat tengkuku meremang. "Ma, ada apa?" tanyaku. Mencoba tetap tenang meski dada terasa sesak. Dia menggenggam tanganku. Dingin. "Sebelum kamu menikah dengan Bagas, ada sesuatu yang harus kamu tahu. Sesuatu yang tidak pernah kamu duga." Perasaanku langsung jatuh. "Ma, jangan bilang." "Tenang dulu," potongnya cepat. Tangannya semakin erat menggenggamku. Dia menunduk sejenak, lalu mengangkat wajahnya lagi. "Bagas bukan laki-laki seperti yang kamu pikirkan." Dek. Aku membeku. Pikiran langsung memukulku cepat, liar, saling bertabrakan. "Ah, apa maksud Mama?" tanyaku dengan suara getir. Mama Bagas menutup matanya sebentar, seolah mengumpulkan keberanian. Kamu harus siap, karena setelah ini hidupmu mungkin tidak akan sama lagi." Aku merasa seperti terjebak di tengah badai yang belum turun. Tubuhku panas dingin. "Ma, tolong, bilang aja." Dia akhirnya membuka mulut. Suaranya sangat pelan, hampir seperti bisikan. "Kamu harus tahu bahwa calon suamimu menyembunyikan sesuatu yang sudah lama Mama coba tutupi." Aku menunggu. Detik yang terasa seperti jurang panjang. Lalu, Bagas. Bukan hanya menyembunyikan masa lalunya. Dia menyembunyikan siapa dirinya sebenarnya. Aku semakin bingung. "Maksud Mama apa?" Mama Bagas menatapku lama-lama. Bibirnya bergetar sedikit. Lalu dia berkata hal yang membuat tenggorokanku seketika mengering. "Kamu harus tahu bahwa Bagas bukan nama aslinya.
hidupnya bukan seperti yang dia ceritakan ke kamu. Dan yang lebih penting, ia menelan ludah. Bastasa petah kum kaya hai tam. Kamu tidak sedang akan menikah dengan pria yang kamu kira. Aku terpaku. Dunia serasa berhenti tepat di depanku. Apa maksudnya? Kenapa wajah Mama Bagas seperti memohon aku untuk tidak jatuh? Dan kenapa jantungku seperti menolak menerima kata-kata yang baru saja ku dengar? Aku menutup mulut dengan tangan, mencoba bernapas. Suaraku pecah. Tolong jangan bikin aku bingung. Apa maksud Mama dengan... Belum sempat aku selesai bertanya. Pintu belakang rumah tiba-tiba terbuka keras, membuatku terlompat. Dan suara langkah cepat mendekat. Mama Bagas spontan berdiri, panik. Jangan masuk. Mama belum siap bilang. Terlambat. Bagas berdiri di ambang pintu. Dan wajahnya bukan wajah seseorang yang ketahuan melakukan kesalahan kecil. Bukan. Wajahnya pucat, rahangnya tegang, matanya menyiratkan sesuatu yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Seolah ia tahu rahasianya akan runtuh hari itu. Dan aku yang selama ini percaya padanya, hanya bisa menatap tanpa kata-kata. Raras, katanya lirih. Nada suaranya bukan nada Bagas yang kukenal. Dan saat itulah, untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, aku merasakan sesuatu dari dirinya. Takut, sangat takut. Seolah sesuatu yang sangat besar sedang menunggu untuk terungkap. Bagas menutup pintu belakang dengan tangan yang jelas-jelas gemetar. Entah karena marah, takut, atau panik. Aku tidak tahu. Yang pasti, suasana di ruang keluarga itu tiba-tiba terasa seperti ruangan pengap tanpa udara. Aku bahkan bisa mendengar napasku sendiri yang tersendat, dan detak jantungku yang berdetak tak beraturan. Mama Bagas menoleh cepat ke arah anaknya. Kenapa kamu pulang sekarang? Suaranya tegang, hampir seperti memohon. Kamu belum siap, Bagas. Kamu belum siap buat... potong Bagas pelan, tapi nada suaranya mengandung sesuatu yang dingin. Aku gak mau Mama bilang apapun tanpa aku ada. Dia menatapku, lama, seakan berusaha mencari sesuatu di mataku. Entah kejujuran, entah pengertian, entah celah kecil yang bisa membuatnya merasa aman. Tapi aku sendiri sudah tidak punya ruang untuk berpura-pura tenang. Kakiku dingin, tanganku gemetar. Di kepalaku, kata-kata Mama tadi terus berputar seperti spiral. Kamu tidak sedang akan menikah dengan pria yang kamu kira. Aku menarik napas pelan, mencoba bicara, meski suaraku terdengar seperti suara orang yang baru belajar bernapas. Bagas, tolong jelasin. Aku gak paham apa-apa. Mama bilang kamu... Bukan kamu. Maksudnya apa? Bagas hanya menutup mata sebentar. Lalu dia mengusap wajahnya seperti seseorang yang kelelahan, menahan beban terlalu lama. Aku tahu ini akan datang, katanya. Lebih ke dirinya sendiri. Aku tahu semua ini gak akan bertahan selamanya. Tapi aku cuma butuh waktu. Sedikit lagi. Mama Bagas menutup mulutnya, menahan napas. Bagas, nak. Kalau kamu tunggu lebih lama, kamu akan melukai dia lebih dalam. Sudah terlambat, jawab Bagas lirih. Dia sudah terluka. Aku merasa seolah ruangan itu memelukku terlalu erat. Bagas, aku belum terluka. Aku memaksakan senyum kecil, meski bibirku sendiri terasa berat. Yang bikin aku terluka adalah kalau kamu tetap diam. Bagas menatapku lagi. Ada sesuatu di tatapannya. Campuran rasa bersalah, takut, dan mungkin sayang. Dia melangkah pelan ke arahku, lalu duduk di depanku. Jarak kami hanya selengan tangan, tapi rasanya seperti ada dinding tebal yang memisahkan. Raras, katanya, suaranya rendah. Ada hal tentang aku yang gak pernah kamu tahu. Aku menahan napas. Nama aku bukan Bagas. Dek, dadaku seperti diremas. Tapi aku tetap diam, menunggu ia melanjutkan. Aku tumbuh bukan dengan hidup yang normal seperti kamu kira. Ia berhenti, menggigit bibirnya sendiri. Aku bukan laki-laki yang kamu pikir. Ketahuilah,
Kalimat itu, meski tidak menjelaskan apapun, langsung menusuk seperti belati tumpul. Aku lahir dengan tubuh yang berbeda, lanjutnya pelan. Sesuatu yang membuat hidupku berubah. Dan Mama, dia melindungi aku. Aku menoleh cepat ke Mama Bagas, tapi dia menunduk. Matanya berkaca-kaca. Tapi kamu bilang kamu laki-laki? Jawabku spontan, suaraku pecah. Aku udah kenal kamu selama bertahun-tahun, Bagas. Kita bahkan mau menikah. Aku tahu, jawabnya. Makanya aku takut. Karena kamu satu-satunya orang yang bikin aku ingin jadi laki-laki betulan. Dadaku seperti diremukkan dari dalam. Bagas, tolong, suaraku serak. Kamu ngomong jelas, aku gak ngerti. Dia menggenggam tanganku. Tangannya dingin, sangat dingin. Dan saat dia bicara lagi, kalimatnya terdengar seperti sesuatu yang sudah ia pendam seumur hidup. Aku terlahir sebagai perempuan, Ras. Hening yang panjang. Hening yang menusuk, membelah seluruh ruang. Aku merasa tubuhku hilang beratnya. Kata-katanya seperti palu besar yang menghantam dadaku. Seketika napasku tertahan, mataku panas, dan suara di sekitarku menghilang. Apa? Tanyaku nyaris berbisik. Aku terlahir perempuan, tapi aku memilih hidup sebagai laki-laki. Bukan karena aku ingin menipu kamu. Suaranya patah. Tapi karena aku ingin punya masa depan yang tidak harus dipenuhi rasa malu dan ketakutan. Aku memejamkan mata. Kursi tempatku duduk seperti berubah menjadi pasir dan perlahan ambles. Aku tidak bisa merasakan kakiku. Bagas tetap menggenggam tanganku, mungkin berusaha menahanku agar tidak jatuh. Raras, dengar aku dulu. Bagas. Suaraku retak. Aku gak pernah siap buat ini. Aku tahu. Ia menunduk. Tapi aku lebih takut kehilangan kamu daripada takut kamu marah. Aku menarik tanganku dari genggamannya. Gerakan itu membuat wajahnya retak, seperti kaca yang dilempar batu. Jadi selama ini, selama semua rencana pernikahan kita, kamu tahu kamu menyembunyikan ini dari aku. Bukan sengaja menyembunyikan, aku cuma belum siap. Bagas, seruku tanpa sadar. Ini pernikahan, hidupku, masa depanku. Kamu pikir aku bisa terima kalau semuanya kamu ceritain kayak begini? Suara nafasku berat, mataku panas. Tapi aku berusaha tetap duduk, meski lututku terasa lemas. Mama Bagas berkata pelan, "Nak Raras." Bagas punya alasan kuat. "Tolong." Aku berdiri mendadak. "Maaf, Ma, tapi aku butuh waktu." Bagas berdiri juga, hendak mendekat. "Raras, jangan pergi kayak gini. Tolong." Aku menoleh dan melihat wajahnya. Hancur, cemas, takut, semuanya bercampur. Tapi hatiku terlalu penuh, terlalu sesak. "Bagas, aku sayang kamu," kataku pelan, suaraku gemetar. "Tapi yang kamu lakukan, ini bukan hal kecil. Kamu gak kasih aku kesempatan memilih?" Air mata Bagas jatuh, tanpa suara. Dan itu lebih menusuk daripada tangisan keras. "Aku cuma ingin kamu tahu aku bukan siapa yang kamu pikir," katanya lirih. "Tapi aku tetap orang yang sayang sama kamu dengan tulus. Itu gak pernah bohong." Aku menahan napas panjang. Setengah dari diriku ingin memeluknya. Setengah lainnya ingin kabur sejauh mungkin. "Maaf," kataku akhirnya. "Aku harus pulang." Bagas berusaha mengejar. "Raras, tunggu." Aku mengangkat tangan menyuruhnya berhenti tanpa menoleh. "Bagas, tolong." Suaraku hampir tidak keluar. Jangan paksa aku dengar apapun sekarang. Dan aku melangkah keluar dari rumah itu, meninggalkan Bagas yang terdiam di ambang pintu. Meninggalkan Mama Bagas yang menangis tanpa suara. Meninggalkan rumah yang kini terasa seperti labirin rahasia yang tidak pernah ku tahu. Saat aku menutup pagar, barulah aku sadar. Tangisku jatuh sendiri, tanpa kontrol, tanpa bisa kutahan. Aku berjalan sambil memegangi dadaku yang terasa sakit. Pitaku sadar, hidupku berubah dalam sehari, tanpa peringatan.
dan ucapan nenek itu kembali terngiang di kepalaku. Batalin pernikahanmu. Nanti kamu akan tahu. Sekarang aku tahu. Tapi sebagian dari diriku masih merasa bahwa ini baru awal dari sesuatu yang lebih besar. To be continued. Aku berjalan tanpa arah, tanpa tujuan. Seolah seluruh dunia berubah menjadi kabut, abu-abu yang menelan langkahku satu persatu. Suara kendaraan di jalan raya seakan hanya gema jauh yang tidak benar-benar menyentuh telingaku. Pikiranku penuh, sesak, dan sikut-sikut kecil dari angin sore terasa seperti sentuhan asing yang menggangguku di saat aku bahkan tidak ingin disentuh siapapun, bahkan oleh dunia. Aku berhenti di sebuah trotoar, menengadah. Langit mendung seperti menahan hujan. Aku menarik napas, mencoba mengisi paru-paruku yang terasa kosong. Aku menunduk lagi, meneteskan air mata yang tak bisa kutahan. Bagaimana mungkin seseorang yang begitu kucintai, seseorang yang kubayangkan akan menemaniku sepanjang hidup, menyimpan rahasia sebesar itu? Aku bukan marah karena ia berbeda. Bukan itu. Aku marah karena ia tidak mempercayai aku untuk tahu lebih cepat. Aku marah karena ia mencintaiku, tapi dalam cinta itu ada kebohongan panjang yang dirawat seperti tanaman kesayangan. Aku duduk di bangku taman pinggir jalan, membiarkan diriku runtuh perlahan. Orang-orang lalu lalang mungkin melihatku, tapi aku sudah tidak peduli. Mungkin mereka berpikir aku baru saja putus cinta. Dan sebenarnya, ya, rasanya seperti itu. Seperti patah, tapi bukan patah yang biasa. Ponselku bergetar beberapa kali. Telepon dari Bagas. Pesan dari Bagas. Telepon dari Mama Bagas. Aku tak mengangkatnya. Belum sanggup. Aku menutupi wajah dengan kedua tangan, membiarkan bahuku terguncang kecil. Semua terasa salah. Semua terasa tidak nyata. Dalam keheningan itu, suara lembut, berat, dan sedikit serak muncul dari belakangku. "Kamu baik-baik aja, Nak?" Aku langsung tahu siapa pemilik suara itu. Tidak ada yang bisa menirunya. Nada lembut yang seperti memeluk dari kejauhan. Nenek itu. Nenek yang tinggal di bawah jembatan. Aku menurunkan tanganku perlahan, menatapnya. Dia berdiri dengan tongkat kayu sederhana. Wajahnya tampak lebih keriput dari terakhir kali kulihat. Tapi matanya tetap sama. Tenang, hangat, dan seperti melihat lebih banyak dari manusia biasa. "Nenek," suaraku pecah. "Kenapa semuanya jadi begini?" Dia duduk pelan di sebelahku. Angin mengusap rambut tipisnya. "Kamu sudah lihat sendiri?" Tanyanya lembut. Aku mengangguk, menelan ludah sulit. Aku gak habis pikir, Nek. Dia bukan seperti yang aku kira. Aku merasa ditipu. Tapi di sisi lain, aku ngerasa dia gak jahat. Dia cuma takut. Nenek tersenyum tipis. Senyum yang entah kenapa membuat hatiku makin panas. "Orang yang paling kamu sayang, memang yang paling mungkin bikin kamu sakit," katanya. "Tapi bukan karena mereka ingin, justru karena mereka juga ketakutan." Aku menatapnya. Kenapa Nek bisa tahu semua ini? Bagaimana nenek bisa kenal sama keluarganya? Bahkan sebelum aku tahu apapun, nenek menunjuk dadanya sendiri. Perempuan tua seperti nenek. Banyak lihat, banyak dengar, banyak simpan. Bukan urusan nenek sebenarnya. Tapi kalau itu bisa menyelamatkan kamu dari luka yang lebih besar, ya nenek harus bicara. "Kamu tahu dia perempuan?" tanyaku lirih. Nenek menatap ke arah jalan, seperti memandangi sesuatu yang jauh di seberang. Yang nenek tahu, dia tumbuh dengan banyak ketakutan. Dia ingin hidup sebagai diri yang dia yakini. Tapi dunia enggak selalu ramah buat orang seperti dia. Apalagi kalau dia mencintai seseorang seperti kamu. Aku meremas jemariku sendiri. Aku bingung, Nek. Aku sayang dia. Tapi aku juga merasa dikhianati. Perasaan apa ini sebenarnya? Nenek menghembuskan napas pelan. "Kamu sedang berduka, Nak." "Berduka?" ulangku. "Iya. Kamu sedang kehilangan versi dari Bagas yang kamu selama ini yakini nyata. Kamu sedang kehilangan gambaran masa depan yang kamu sudah tenun dengan rapi. Duka itu bukan cuma tentang kematian,
tapi juga tentang kehilangan harapan. Hatiku seperti dipelintir benang kasar. Aku menunduk, membiarkan air mata jatuh lagi. Apa aku jahat kalau aku ngerasa kecewa? Tidak. Nenek menepuk punggung tanganku. Kamu manusia. Aku mengusap wajahku. Terus, aku harus gimana? Pertanyaan itu melayang di udara, berat dan panjang. Nenek tidak langsung menjawab. Dia menatapku, lama. Seakan menilai apakah aku siap menerima jawabannya atau tidak. Apa kamu benar-benar mencintai dia, nak? Tanya nenek pelan. Bukan Bagas seperti yang kamu bayangkan, tapi dia. Orangnya, jiwanya, sifatnya. Aku menggigit bibirku. Bagas yang cerewet kalau aku lupa makan. Bagas yang selalu memelukku dari belakang sambil bilang, aku bangga sama kamu. Bagas yang selalu siap melindungi aku dari hal-hal kecil yang menakutkanku. Bagas yang mengusap kepalaku ketika aku hampir pingsan karena cemas. Bagas yang selalu ikut salam sama ibuku setiap video call. Bagas, dia. Bukan tubuhnya, tapi dirinya. Air mataku turun lagi. Aku sayang dia, Nek. Jawabku akhirnya, suara serak. Tapi aku gak tahu harus mulai dari mana. Nenek tersenyum samar. Cinta itu bukan hanya menerima yang indah, tapi juga menerima yang tidak kita mengerti dengan kasih. Aku memejamkan mata, membiarkan kalimat itu meresap. Tapi sebelum aku bisa bicara lagi, ponselku kembali bergetar. Satu pesan. Kali ini dari nomor tidak dikenal. Aku membuka. Raras, ini aku. Kakaknya Bagas. Tolong temui aku. Ada hal penting yang harus kamu tahu sebelum kamu membuat keputusan apapun. Aku tertegun. Kakaknya Bagas, gumamku. Nenek mengerutkan kening tipis. Mungkin ini saatnya kamu dengar dari keluarganya langsung. Aku menghela napas panjang. Kenapa aku merasa semuanya baru mulai, ya Nek? Nenek menatapku. Matanya seperti membaca masa depan yang tidak aku bisa lihat. Karena memang baru mulai, Nak. Kamu kira rahasia paling besar sudah terungkap? Belum. Ada satu lagi yang lebih berat. Dan itu yang harus kamu siap dengar. Aku merasakan bulu kuduku berdiri. Apa maksud nenek? Dia tersenyum pelan, tapi sorot matanya tidak tenang. Pergi temui kakaknya. Kamu akan tahu. Ponselku kembali bergetar. Pesan kedua masuk. Datang ke rumah lama kami. Rumah kecil dekat sungai. Jangan bilang siapapun. Tolong, ini untuk kebaikanmu. Aku meraih tas dan berdiri. Terima kasih, Nek. Nenek mengangguk kecil sambil menatapku penuh sesuatu yang mirip belayan doa. Jaga hatimu, Nak. Karena yang kamu mau tahu bisa melukai. Tapi kadang luka itu perlu agar kamu tidak salah memilih arah. Aku berjalan menjauh, meninggalkan nenek yang duduk tenang di bangku taman. Seakan dia memang muncul hanya untuk mendorongku melangkah ke episode berikutnya dari hidupku. Dan entah kenapa, perasaan di dadaku jauh lebih berat dari sebelumnya. Seolah sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, lebih menyakitkan, sedang menunggu di balik pintu berikutnya. Rumah kecil di dekat sungai itu berdiri seperti kenangan yang terlalu lama dibiarkan membatu. Dari luar tampak rapuh, kusam, dindingnya penuh lumut, dan pintunya seperti sudah lama tak disentuh manusia. Tapi entah kenapa, suasana di sekelilingnya justru terlalu tenang. Tenang yang tidak wajar, tenang yang membuat kulitku merinding. Aku berhenti beberapa langkah dari teras. Jantungku berdebar, bukan hanya karena aku takut, tapi karena aku merasa sedang berjalan menuju sesuatu yang bisa mengubah hidupku untuk kedua kalinya. Ponselku kembali bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal itu masuk lagi. Kamu sudah di depan? Masuk aja. Pintu gak dikunci. Aku menelan ludah. Pelan, aku dorong pintunya. Kriet. Aroma lembab dan kayu tua pertama kali menyambutku. Ruangan itu sederhana, penuh barang lama. Ada foto keluarga yang warnanya mulai pudar tergantung di dinding. Foto keluarga Bagas, atau seharusnya ku bilang foto keluarga aslinya. Aku melangkah pelan, menyusuri ruang tamu dengan dinding berwarna hijau tua,
yang catnya sudah mengelupas. "Raras?" Suara itu muncul dari dalam kamar. Suara laki-laki, berat. Tapi ada nada sedih yang kental. Aku menoleh. Di ambang pintu berdiri seorang pria sekitar 2 kali usiaku. Wajahnya mirip Bagas, tapi lebih tegas, lebih keras, dan matanya jauh lebih lelah. Dia tidak tersenyum, tidak juga marah. Hanya menatapku seperti seseorang yang menunggu momen ini terlalu lama. "Aku Rangga," katanya. "Kakaknya Bagas." Aku mengangguk kaku. "Terima kasih udah manggil aku. Tapi, Bagas tahu aku kesini?" "Belum," jawabnya cepat. "Dan jangan bilang dulu. Ada alasan kenapa aku minta kamu datang tanpa dia tahu." Nada suaranya membuat tengkuku meremang. "Ada apa sebenarnya?" tanyaku, mencoba mengatur napas. Aku sudah tahu kalau Bagas, dia bukan laki-laki seperti yang selama ini dia bilang. Itu aja udah bikin aku jatuh. Apalagi yang harus aku tahu? Rangga berjalan pelan ke meja tua di ruang tengah, mengambil sebuah album foto tebal, lalu meletakkannya di kursi kayu. Dia menepuk kursi seberangnya sambil menatapku. "Duduk, kamu harus dengerin ini dengan kepala yang dingin." Aku duduk, tanganku dingin. Sebelum membuka album itu, Rangga menatapku dalam-dalam. "Raras, aku minta maaf sebelumnya. Bukan cuma buat Bagas, tapi buat seluruh keluarga kami. Kamu gadis baik, kamu gak pantas dapat beban sebesar ini." Aku mengerutkan kening. Apa maksudnya beban sebesar ini? Rangga membuka halaman pertama album itu. Dan pada detik itu, napasku berhenti. Di foto pertama, seorang anak kecil, perempuan, memakai gaun biru. Wajahnya bulat, matanya bulat cerah, senyumnya polos. Dan wajah itu adalah wajah Bagas. Aku terdiam. Tubuhku kaku seketika. "Ini Bagas waktu kecil," bisikku. "Nama dia dulu Bintang," jawab Rangga pelan. "Dia anak paling ceria di keluarga. Sampai kejadian itu." Kejadian itu, aku menatap Rangga, cemas. Rangga menutup album sebentar, seolah butuh waktu menyusun kalimat. "Raras, apa Bagas pernah cerita masa kecilnya di rumah ini?" Aku menggeleng. "Dia gak pernah mau," jawab Rangga. "Dan itu bukan salah dia." Rangga bangkit, berjalan ke jendela yang kaca-kacanya retak. Ia bersandar sambil menatap luar, tapi suaranya jelas. "Waktu Bintang masih kecil, ayah kami sangat keras. Terlalu keras. Dia percaya anak perempuan harus lemah lembut, menurut, tidak boleh bertindak layaknya laki-laki. Tapi Bintang, dia beda. Dia suka naik pohon, suka pakai celana, suka main bola. Ayah menganggap itu aib." Aku menggenggam jemariku, merasakan rasa sakit yang bukan milikku. "Hari itu," lanjut Rangga, "ayah pulang dari kerja dan melihat Bintang memotong rambutnya sendiri. Pendek, sangat pendek. Ayah marah besar." Suara Rangga bergetar. "Dia kunci Bintang di gudang. Gelap, dingin, seharian." Dia bilang, "Itu hukuman buat anak yang lupa siapa dirinya." Dadaku mulai panas, mataku berair. 3 hari kemudian, Rangga berhenti sebentar. Bintang tidak lagi pakai nama itu. Dia menolak mengenakan gaun, menolak dipanggil perempuan. Dia mulai mengenalkan dirinya sebagai Bagas. Dan Mama menyembunyikan itu dari dunia. Aku menutup mulutku. "Ayah semakin marah waktu itu?" tanyaku lirih. Rangga mengangguk. "Ya, sampai suatu malam, ayah memaksa Bintang memakai gaun. Dia seret adikku ke depan cermin, sambil bilang, 'Inilah kamu bukan laki-laki.'" Aku meringis mendengar itu. Hati bagiku serasa diremas. Bagas masih kecil, Ras. Tapi dia melawan. Dia bilang, "Aku bukan perempuan. Aku Bagas." Air mata Rangga jatuh. Entah sejak kapan wajahnya setegas itu berubah rapuh. "Malam itu, ayah memukul dia." Aku menutup mata, menahan amarah, luka, dan rasa tidak percaya yang bercampur. Mama mencoba melindungi, tapi ayah semakin brutal. Sampai akhirnya, Rangga mengusap wajahnya.
Bintang kabur dari rumah. Masih kecil, masih gemetar. Dan mama memutuskan meninggalkan ayah keesokan harinya. Jadi ini asal-usul luka Bagas. Ini alasan kenapa ia begitu takut. Raras, suara Rangga bergetar, bukan hanya soal identitasnya yang dia sembunyikan. Ada hal lain yang lebih berat. Sesuatu yang dia takutkan akan menghancurkan hidupmu kalau kamu tahu. Aku menatap Rangga tajam. Apa itu? Rangga menelan ludah. Nadanya berubah lebih serius, lebih gelap. Bagas sakit, Raras. Jantungku menegang. Sakit? Ya. Apa maksudnya sakit? Rangga duduk lagi. Tangannya mengepal. Sebulan lalu, dia didiagnosis kondisi serius. Bukan penyakit ringan. Bukan juga sesuatu yang bisa sembuh total. Aku menahan napas. Kenapa dia gak bilang? Karena dia takut kamu nikah sama dia, bukan karena cinta, tapi karena kasihan. Aku menggeleng cepat. Bagas gak boleh mikir gitu. Dan dia takut kamu ninggalin dia kalau tahu. Tambah Rangga pelan. Sakit itu menjalar di dadaku. Perih, panas. Apa sakitnya? Tanyaku lagi, lebih memaksa. Rangga, tolong. Aku butuh tahu. Rangga membuka album ke halaman paling belakang. Ada amplop putih. Di dalamnya, foto hasil pemeriksaan medis. Dengan suara hampir berbisik, Rangga berkata, tubuh Bagas mengalami kerusakan hormon dan komplikasi organ akibat terapi jangka panjang yang dia jalani diam-diam. Kondisinya memburuk. Aku membeku. Bagas lagi berjuang sendirian. Suaraku pecah. Rangga mengangguk. Dia sudah terlalu sering kehilangan Raras. Dia takut kehilangan kamu. Dia takut kamu pergi saat dia bilang yang sebenarnya. Itu sebabnya mama memintamu datang kemarin. Dia ingin kamu tahu kenyataan sebelum kamu tahu dari orang lain. Air mataku jatuh. Aku memejamkan mata. Rasa sakitnya menghantamku seperti gelombang besar. Karena aku baru sadar satu hal. Bagas tidak hanya sembunyikan siapa dirinya, tapi juga bagaimana kondisinya. Dan yang lebih menusuk dari semuanya, Rangga menatapku lama sebelum berkata pelan, Raras, Bagas bukan hanya takut kehilangan kamu sebagai pasangan. Dia takut kamu kehilangan masa depan. Aku membuka mata. Apa maksudnya? Rangga menarik napas panjang. Karena dokter bilang, Bagas mungkin tidak akan hidup selama yang kamu pikir. Dan dia tidak ingin kamu menikah dengannya, terus menjadi janda muda. Seluruh tubuhku merinding. Suara jantungku berdetak keras. Seperti ribuan palu menghantam dadaku. Dunia di sekitarku hilang suara. Hanya ada satu kalimat yang menggema. Bagas, sekarat. Dan pada saat itu, aku tahu puncak dari semuanya baru saja dimulai. Aku tidak pernah membayangkan kalau langkah kecilku malam itu bakal membawa aku ke titik paling mengerikan dalam hidupku. Rasanya seperti ada tangan tak terlihat yang menarikku semakin dalam ke lorong gelap yang tidak punya pintu keluar. Setelah kejadian di depan gerbang rumah besar itu, yang membuatku lari sekencang mungkin, karena hampir saja tertangkap oleh seseorang dari dalam, aku mengurung diri di kamar seharian penuh. Aku cuma duduk di sudut tempat tidur, sambil memegang lengan yang tadi dijepit oleh pemilik tangan asing itu. Setiap kali aku menutup mata, bayangan kejadian tadi seperti diputar ulang tanpa ampun. Aku ingat jelas bagaimana tanganku meraih pagar besi itu. Bagaimana kunci gerbang bergetar waktu aku coba mencongkelnya. Dan bagaimana tiba-tiba ada laki-laki muncul dari balik kegelapan sambil memanggil nama calon suamiku. Seolah dia sedang menunggu seseorang. Dan lebih menyeramkannya lagi, dia memanggil nama istrinya. Istri? Aku nyaris kehilangan akal sehat waktu dengar itu. Kenapa tidak pernah sekalipun calon suamiku cerita apapun soal masa lalunya? Dan kenapa nada suara laki-laki itu kedengarannya seperti sedang mengawasi sesuatu yang lebih besar dari sekadar keluarga biasa? Di kepalaku, semua tanda tanya itu menumpuk seperti batu-batu besar yang siap meremukkan kesadaranku. Tapi, justru di tengah rasa takut itu,
ada sesuatu yang mendorongku untuk tetap mencari kebenaran. Nenek di bawah jembatan itu, nasihatnya terus memantul-mantul di pikiranku. Bahkan tatapan tuanya yang penuh ketakutan seolah hadir setiap aku mencoba bernapas. Ada sesuatu yang lebih besar dari yang kau kira. Aku masih ingat suaranya. Serak, lelah, tapi jujur. Dan itu cukup untuk memaksa aku kembali melangkah, walaupun tubuhku gemetaran seperti habis ditarik dari mimpi buruk yang terlalu nyata. Malam itu aku memutuskan pergi ke kosan sahabatku Mira. Aku butuh tempat aman, setidaknya untuk sementara. Tapi ketika aku sampai, dia cuma bisa menatap aku lama dengan pandangan yang sulit dijelaskan. Ada rasa takut, ada curiga, ada sesuatu yang dia sembunyikan. "Kau kenapa? Kau pucat sekali," tanya Mira sambil memegang pundakku. Aku duduk di sofa kecil ruang tamunya dan menghela napas panjang. "Mir, aku lihat sesuatu di rumah calon mertuaku. Sesuatu yang tidak masuk akal." Mira mengernyit. "Apa maksudmu?" Aku ceritakan semuanya. Dari awal. Dari peringatan nenek itu, dari aku mengintip rumah besar keluarga calon suamiku, sampai kejadian ketika ada laki-laki yang memanggil nama istrinya. Mira tidak berkedip sedikit pun saat mendengarkan cerita itu. Ketika aku selesai, dia bilang sesuatu yang membuat tenggorokanku langsung mengering. "Aku pernah lihat keluarga mereka, Nah. Sekilas, waktu kau ajak aku ikut fitting kebaya di rumah besar itu. Tapi, ada yang menggangguku waktu itu. Aku melihat foto keluarga mereka di ruang tamu. Dan ada satu foto yang wajahnya." Mira ragu sejenak. "Nah, perempuan itu mirip sekali sama kamu." Darahku langsung dingin. "Mirip bagaimana?" "Mirip seperti kau sedang melihat versi lain dari dirimu." Aku merasakan kulit tengkuku menegang. Aku pikir aku sudah cukup takut sebelumnya. Ternyata masih ada ruang untuk ketakutan yang lebih dalam. "Tunggu," kataku pelan. "Perempuan itu siapa?" Mira menggeleng. "Aku tidak tahu. Aku cuma lihat sekilas. Tapi cara keluarganya cepat-cepat menutup album itu aneh." Jantungku berdetak makin keras. Apa mungkin perempuan itu adalah istri pertama? Apa dia memang benar-benar ada? Atau lebih buruk lagi, apa dia menghilang karena sesuatu? Aku tidak sempat menenangkan pikiranku, karena ponselku tiba-tiba bergetar. Satu pesan masuk, dari nomor tak dikenal. "Jangan dekati rumah itu lagi. Kau tidak tahu apa yang sedang kau hadapi." Aku hampir menjatuhkan ponselku. Tanganku mendadak dingin seperti baru dicelupkan ke air es. Mira langsung meraih ponselku. "Siapa ini?" "Aku tidak tahu." "Nah, kau harus berhenti sekarang. Ini sudah terlalu berbahaya." Aku ingin bilang iya. Aku ingin setuju. Aku ingin berhenti karena masuk akal untuk takut. Tapi perasaan itu seperti benih kecil yang terus tumbuh. Aku tidak bisa berhenti sebelum tahu seluruh kebenarannya. Terutama soal siapa perempuan di foto itu. Dan kenapa wajahnya mirip sekali denganku. Aku memutuskan kembali ke rumah besar itu. Tapi bukan malam itu. Aku butuh rencana. Aku butuh waktu. Aku butuh keberanian lebih dari yang aku punya. Tapi hidup ternyata tidak menunggu. Karena keesokan malam, tepat ketika aku pulang kerja dan melewati jembatan tempat nenek, itu biasa, duduk. Tempat itu kosong. Nenek itu menghilang. Tidak ada selimutnya. Tidak ada tas lusuhnya. Tidak ada piring plastik tempat aku biasa menaruh makanan. Kosong. Hanya ada jejak seperti bekas benda yang diseret menjauh. Aku langsung panik. Aku mencari di sekeliling, memanggil pelan, "Nek, nenek di mana?" Tidak ada jawaban. Satu-satunya hal yang tertinggal hanyalah selembar kertas lusuh yang tersangkut di tiang jembatan. Kertas itu penuh tulisan tangan gemetar, tetapi aku masih bisa membacanya. "Jika kau ingin tahu semuanya, datanglah ke rumah itu lagi. Tapi masuklah lewat pintu samping. Mereka tidak boleh tahu kau datang." Aku merasakan seluruh tubuhku melemas. Ini lebih buruk daripada yang bisa aku kira. Nenek itu tidak menghilang.
Dia sedang dipaksa menghilang. Aku menatap tulisan itu lama, seperti mencoba menggali makna di balik setiap huruf yang tidak rapi. Tapi satu hal jelas, aku sudah berada terlalu jauh untuk mundur. Malam berikutnya, aku berdiri kembali di depan rumah besar itu. Kali ini, aku tidak mengetuk, tidak mengintip dari pagar, dan tidak mencoba mencongkel pintu. Aku mengikuti petunjuk di kertas itu, dan masuk lewat jalan kecil samping rumah. Jalannya gelap, lembab, dan dipenuhi semak yang tumbuh liar. Ada pintu kecil di ujung jalan sempit itu. Warnanya pudar, dan engselnya berkarat. Aku ragu sejenak, tapi kutarik napas panjang dan mendorongnya perlahan. Pintu itu terbuka dengan bunyi berderit panjang, pelan, namun cukup untuk membuat bulu kudukku berdiri. Aku masuk. Ruang di dalam gelap dan berdebu, seperti ruangan yang sudah lama tidak digunakan. Aku mengambil ponselku, menyalakan senter, dan mencari tanda kehidupan. Tidak ada apapun, sampai aku melihat sesuatu di sisi dinding. Sebuah pintu lain, lebih kecil, terkunci dengan gembok tua. Tapi yang membuatku terpaku bukan kuncinya, melainkan tulisan kecil yang tergores di kayu pintu itu. Nama lengkapku. Aku merasakan napasku berhenti sesaat. Kenapa namaku ada di sana? Siapa yang menulisnya? Kenapa pintu ini seperti menunggu kedatanganku? Aku menempelkan telinga ke permukaan pintu itu, dan aku mendengar suara samar. Sangat pelan, sangat jauh, tapi ada. Seperti seseorang merintih. Aku langsung gemetar. Dengan tangan yang tidak stabil, aku menarik sisa tenaga keberanianku dan mulai mengutak-atik gemboknya. Entah karena gemboknya memang rapuh, atau memang takdir memaksaku masuk. Gembok itu terbuka dengan satu tarikan. Aku membuka pintunya. Dan di dalam ruangan gelap yang pengap itu, aku melihat sesuatu yang membuat seluruh hidupku porak-poranda. Sesuatu yang selama ini disembunyikan oleh keluarga itu. Seseorang. Dan ketika matanya menatap ke arahku, aku hampir menjatuhkan ponselku. Karena wajahnya adalah wajahku. Aku terpaku. Tubuhku seperti membatu. Napasku tercekat di tenggorokan. Dan ponselku hampir jatuh dari tangan. Cahaya senter yang bergetar membuat bayangan di dinding ikut menari tak beraturan. Tapi mataku hanya tertuju pada satu sosok di sudut ruangan. Seorang perempuan. Rambut kusut, tubuh kurus, kaki terikat, pakaian lusuh, dan wajah yang begitu mirip denganku. Bukan mirip biasa. Ini seperti aku sedang melihat diriku lewat cermin yang rusak. Versi yang lebih tua beberapa tahun, lebih letih, lebih tersiksa, lebih hancur. Aku ingin berteriak, tapi suaraku seperti terkubur di dasar dada. Ruangan itu terlalu dingin, terlalu sempit, dan udara di dalamnya begitu pekat seperti menahan semua rahasia yang pernah disembunyikan rumah besar ini selama bertahun-tahun. Perlahan, perempuan itu mengangkat wajahnya dan menatapku dengan mata setengah kosong. Aku, "Naya," suaranya parau, hampir tidak terdengar. Jantungku langsung runtuh. "Siapa? Siapa kau?" Suaraku pecah, seperti aku sedang berbicara pada diriku sendiri. Perempuan itu tersenyum getir, senyum yang tidak mengandung kebahagiaan sama sekali. Mereka menyuruhku memakai nama itu dulu, nama baruku, untuk menggantikan masa laluku. Aku melangkah mendekat tanpa sadar. Setiap langkah terasa seperti menapaki lantai yang bisa runtuh sewaktu-waktu. "Nama barumu? Apa maksudmu?" Dia menunduk. Bahunya terguncang kecil. "Aku dulu calon istri pertama Ardan." Dunia di sekelilingku langsung runtuh. Suhu ruangan terasa turun drastis. Suara dengung di telingaku makin keras. Apa?" Suaraku bergetar. Dia menatapku lagi, dan mata itu, walaupun kusam, menyimpan luka yang terlalu dalam. Luka yang tidak akan bisa sembuh bahkan jika waktu diberi 1000 tahun. "Ardan tidak pernah jujur padamu, atau pada siapapun," ucapnya. "Aku dulu seperti kamu, masuk ke hidup mereka dengan penuh harapan.
dan mereka menyambutku seolah aku harta berharga. Aku merasa ingin muntah. Tapi setelah pernikahan, dia melirik ke pintu kecil itu, seolah takut seseorang bisa tiba-tiba masuk. Aku tidak pernah keluar dari rumah ini lagi. Kakiku melemas. Aku memegang dinding agar tidak jatuh. Kenapa mereka melakukan ini? Kenapa mereka mengurungmu? Dia tertawa. Tawa yang tidak seharusnya keluar dari manusia yang masih hidup. Karena aku tahu rahasia keluarga mereka. Rahasia yang bisa menghancurkan semuanya. Rahasia yang membuatku terjebak di ruangan ini sampai dunia lupa bahwa aku pernah ada. Aku merinding dari ujung rambut sampai ujung kaki. Rahasia apa? Perempuan itu menatapku lama. Matanya bergulir menelusuri wajahku, seolah memastikan sesuatu. Kenapa mereka memilihmu? Bisiknya. Kenapa wajah kita begitu mirip? Kenapa kau seperti versi diriku yang dulu? Aku mundur selangkah, perlahan, hati-hati. Karena aku takut. Takut pada kenyataan. Takut pada kemungkinan bahwa semua ini bukan kebetulan. Takut bahwa selama ini aku hanya pion dalam permainan seseorang. Kau bukan mirip denganku. Lanjutnya dengan suara terputus-putus. Tapi seperti mereka membuatmu. Aku membeku. Membuatku? Maksudmu apa? Dia menunduk lagi. Ada alasan kenapa Ardan begitu cepat tertarik pada perempuan dengan ciri tertentu. Ada alasan kenapa keluarganya hanya mau pasangan yang sesuai standar mereka. Mereka butuh seseorang yang bisa menggantikan posisi aku tanpa terlihat mencurigakan. Darahku serasa berhenti mengalir. Aku tidak mengerti, bisikku. Perempuan itu mengangkat wajahnya dengan gerakan lambat, seperti seluruh tulang, dan ototnya tidak lagi bekerja dengan baik. Ardan dan keluarganya tidak pernah memilih pasangan berdasarkan cinta. Mereka memilih berdasarkan kebutuhan. Kebutuhan? Ardan pernah menikah sebelum aku, lanjutnya. Perempuan itu hilang setelah beberapa bulan, lalu aku datang. Aku pikir aku cinta. Aku pikir dia tulus. Sampai aku tahu Ardan terlibat dalam sebuah organisasi gelap yang memalsukan identitas dan menyingkirkan siapapun yang tahu urusan mereka, termasuk istrinya sendiri. Aku tersentak. Organisasi, dia mengangguk lemah. Keluarga itu bukan keluarga biasa. Mereka mengatur banyak hal, dari bisnis gelap sampai manipulasi data kependudukan. Mereka butuh istri yang bisa dikendalikan, mudah dibentuk, mudah diganti. Aku merasa ingin pingsan. Semua ini terlalu banyak, terlalu cepat, terlalu gila. Tapi aku melawan, sambungnya. Aku menolak dijadikan boneka. Aku ancam melapor, dan malam itu mereka menyeretku ke sini. Mereka bilang aku hilang. Lalu mereka mencari penggantiku. Aku menelan keras. Aku tahu kemana arah cerita ini. Dan mereka menemukanmu. Aku memegang mulutku. Air mataku mengalir tanpa bisa dicegah. Tidak, tidak mungkin, tidak mungkin. Aku menggeleng cepat. Perempuan itu meraih lenganku. Daya genggamnya lemah tapi cukup untuk membuatku tersadar. Nenek itu, dia mencoba menyelamatkanmu. Dia pernah bekerja untuk keluarga ini. Dia lihat bagaimana mereka memperlakukanku. Dia coba kabur membawa bukti. Tapi mereka mencarinya. Menyingkirkannya, dan sekarang dia menghilang. Hatiku hancur. Seolah runtuhan tubuhku jatuh menimpa sisa-sisa harapan yang tadi masih tersisa. Aku menghapus air mata. Aku harus mengeluarkanmu dari sini. Tapi perempuan itu menggeleng cepat. Tidak, jika mereka tahu kau ada di sini, kau tidak akan pernah keluar. Kau harus pergi. Sekarang. Tapi, tolong! Pergi. Suaranya pecah, keras, dan penuh ketakutan yang tidak pernah kudengar dari siapapun. Suara langkah kaki terdengar dari luar ruangan. Berat, teratur, mendekat. Aku terpaku. Perempuan itu langsung menekan jariku. Sembunyi, di balik lemari itu. Aku tidak punya waktu untuk berpikir. Aku berlari ke balik lemari kayu besar yang setengah lapuk.
Nafasku tercekat ketika kunci pintu utama ruangan terdengar berputar. Lalu, pintu terbuka. Cahaya terang masuk, dan seseorang melangkah masuk. Suara langkah itu begitu familiar. Aku menahan napas sampai dadaku sakit. Karena suara itu adalah suara Ardan. Aku menahan napas sampai rasanya paru-paruku seperti diremas dari dalam. Nafasku tidak berani keluar, bahkan dalam bentuk paling kecil. Setiap otot tubuhku kaku saat langkah Ardan masuk ke ruangan sempit itu. Cahaya lampu di tangannya memotong kegelapan, membuat bayangan di dinding bergetar, dan aku ikut gemetar bersamanya. Di balik lemari tua yang hampir lapuk ini, aku bisa melihat sedikit dari celahnya. Sepatu kulit hitam Ardan berhenti hanya beberapa langkah dari perempuan yang wajahnya begitu mirip denganku. Perempuan itu tetap duduk, seolah sudah kehilangan kemampuan untuk melawan. "Sudah makan?" Suara Ardan terdengar datar. Terlalu biasa untuk situasi sekejam ini. Perempuan itu tidak menjawab, hanya menatap lantai. Ardan menghela napas, seolah sedang berhadapan dengan anak kecil yang membangkang. "Kau harus makan, jangan membuat semuanya lebih sulit." Suaranya, suara yang dulu terdengar menenangkan bagiku, kini terdengar seperti sesuatu yang menyamar menjadi manusia. Perempuan itu menoleh sedikit. "Lepaskan aku." Ardan tertawa kecil, tawa yang dingin, dangkal, dan sama sekali tidak punya jiwa. "Kau tahu itu tidak mungkin. Kau sudah lihat terlalu banyak." Seketika aku merinding. Tangan di dadaku menghantam dadaku dari dalam. Nafasku mulai tersengal, bukan karena ingin menangis, tapi karena aku hampir lupa cara bernapas. Lalu perempuan itu bertanya, dengan suara rapuh, "Kenapa kau memilih dia?" Tubuhku menegang. Ardan terdiam sejenak sebelum menjawab santai. "Karena dia lebih mudah dikontrol, lembut, tidak sekeras kepalamu." Aku hampir memuntahkan isi perutku. "Aku? Mudah dikontrol?" Ardan melanjutkan, "Lagi pula, wajahnya tidak jauh berbeda denganmu. Itu memudahkan penyesuaian." Aku menutup mulutku agar tidak mengeluarkan suara. Air mataku mengalir tanpa bisa kucegah. Jadi benar, aku dipilih karena wajahku, karena cocok menggantikan seseorang yang ingin mereka hilangkan. Aku sudah bilang, perempuan itu berbisik dengan amarah tertahan. Pada akhirnya, kau akan melakukan hal yang sama padanya. Ardan tidak membantah. Itu membuatku lebih takut daripada jika dia marah sekalipun. Setelah memastikan perempuan itu tidak akan berteriak, Ardan berbalik. Langkahnya mendekat, semakin dekat ke lemari tempat aku bersembunyi. Aku menahan napas. Jantungku memukul tulang rusukku, seperti ingin melarikan diri lebih dulu. Suara sepatunya persis di depan lemari ini. 1 langkah lagi, dia akan menemukan aku. 1, 2, 3 detik. Tapi tiba-tiba ponsel Ardan berdering. Langkahnya berhenti. Dia menjawab dengan nada kesal. "Ya, apa lagi?" Diam sejenak, lalu suaranya berubah waspada. "Apa? Nenek itu? Di mana kalian menemukannya?" Aku serasa tertusuk jarum dari ujung kaki sampai kepala. Nenek itu. Mereka menemukannya? Ardan mengepalkan tangan. "Pastikan dia tidak berbicara. Aku akan segera ke sana." Dia mematikan panggilan. Tanpa menoleh lagi ke ruangan itu, Ardan keluar dengan langkah cepat. Pintu menutup keras di belakangnya.